Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eskatologi. Diharapkan melalui pemahaman tentang eskatologi ini kita dapat semakin diperlengkapi dan kita dapat melihat apa kehendak Allah bagi kita orang percaya pada akhir zaman ini. Eskatologi merupakan bagian yang terakhir dari teologi sistematika. Sejarah Alkitab menyatakan bahwa ada 3 dari 4 bagian utama dalam alur cerita Alkitab, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan yang terakhir adalah pemulihan, di mana pemulihan ini akan terjadi pada masa yang akan datang dan juga pendirian kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, eskatologi mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan yang berhubungan dengan pemulihan yang terakhir dari segala sesuatu. Istilah eskatologi sendiri berasal dari kata Yunani eskatos yang berarti terakhir, akhir atau final, dan logos yang berarti kata-kata, ilmu, atau doktrin. Jadi eskatologi melibatkan studi tentang hal-hal terakhir. Dalam konteks dengan kekristenan, eskatologi adalah doktrin atau studi tentang akhir zaman, termasuk di dalamnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, masa tribulasi, kemudian penghakiman, dan juga kerajaan Allah. Untuk dapat memahami konsep eskatologi secara tepat, maka kita harus melihat eskatologi ini sebagai sesuatu yang terintegrasi dengan seluruh bagian Alkitab. Mengapa kita harus belajar eskatologi? Karena eskatologi adalah puncak dari pengharapan iman Kristen. Kristus telah mati bagi manusia dan berjanji bahwa akan memberikan kehidupan yang kekal bagi siapapun yang percaya kepada Dia, dan suatu saat Kristus akan kembali dan membawa umatnya tinggal bersama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 menyatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yang kedua, mengapa kita perlu belajar eskatologi? Karena eskatologi ini berkaitan dengan penanggalan kerja ilahi, divine timetable, supaya tahu rencana kedatangan Tuhan. Sebagai anak, kita ini adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak kita harus tahu apa rencana Bapa kita. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37 menyatakan, "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya." Pada saat kita belajar eskatologi, tidak terlepas dari nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nubuatan adalah pemberitahuan dari Tuhan untuk manusia melalui hamba-hambanya, dan hal itu pasti akan terjadi. Jadi nubuatan di dalam Alkitab itu tidak ada yang tidak digenapi. Semua pasti akan digenapi. Di dalam Perjanjian Lama ada nubuatan yang telah digenapi, baik penggenapannya pada zaman Perjanjian Lama maupun zaman Perjanjian Baru. Misalnya nubuat tentang kedatangan Mesias. Tuhan Yesus dinubuatkan di Perjanjian Lama dan telah digenapi
dengan kelahiran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Nah, nubuatan di Perjanjian Baru juga ada yang telah digenapi. Sebagai contoh, nubuat tentang keruntuhan Bait Allah pada Matius 24 telah digenapi pada tahun 70 Masehi. Keruntuhan ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah. Oleh sebab itu kita percaya bahwa nubuat yang saat ini belum digenapi pasti akan digenapi. Nubuatan di dalam Alkitab yang belum digenapi itu berkaitan dengan akhir zaman, seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kerajaan Allah di muka bumi ini, dan sebagainya. Untuk memahami nubuatan dan eskatologi dalam Alkitab, maka sangat penting untuk menggunakan prinsip-prinsip penafsiran yang benar dan alkitabiah. Prinsip yang dipergunakan dalam menafsirkan nubuatan adalah penafsiran literal dan gramatikal historis. Kita akan membahas penafsiran literal. Penafsiran literal adalah menafsirkan kata-kata dalam arti biasa atau normal tanpa dialegorikan atau dirohanikan. Jadi apabila ada nubuatan tentang akhir zaman, maka harus ditafsirkan secara normal dan bukan dirohanikan. Misalnya dalam Yesaya pasal 2 ayat 2-4. Yesaya 2 ayat 2-4 berbicara tentang masa yang akan datang ketika segala bangsa akan pergi ke Yerusalem untuk belajar tentang Allah. Dan pada masa itu tidak akan ada perang. Yang ada hanyalah kedamaian karena Allah memerintah atas bumi. Masa itu adalah masa yang akan datang dan belum terjadi atau belum digenapi. Penafsiran ini dilakukan secara literal, sesuai dengan makna yang ada dalam teks Alkitab itu sendiri. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Namun demikian, ada pandangan yang mengalegorikan atau merohanikan bagian ini. Keadaan di dalam Yesaya 2 ayat 2-4 dipandang sudah digenapi pada zaman ini. Kapan itu? Ketika banyak orang dari berbagai negara mempercayai Injil dan bergabung dengan gereja. Padahal teks itu tidak membicarakan gereja sama sekali. Nah, yang kedua adalah penafsiran gramatikal historis. Pendekatan ini memahami makna asli atau gramatikal dari para penulis Alkitab dan apa yang dipahami pembaca Alkitab. Setiap kata-kata dalam suatu ayat itu maknanya tunggal dan bukan alegoris. Sedangkan historis berarti sesuai dengan sejarah. Fakta adalah fakta. Contohnya, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dinubuatkan dalam Perjanjian Lama digenapi secara literal. Tuhan Yesus benar-benar lahir dari perawan Maria. Ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. Tuhan Yesus benar-benar lahir di Bethlehem. Seperti yang dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 2. Kemudian Tuhan Yesus juga disalibkan. Seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53. Jikalau nubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama digenapi secara harfiah, demikian juga dengan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kalinya pada masa yang akan datang.
Nah, memahami eskatologi ini juga membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui Israel dan gereja. Di sini dibedakan antara Israel dan gereja. Jadi gereja bukanlah Israel secara rohani. Siapakah Israel? Israel adalah suatu bangsa dan orang-orang yang berasal dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kisah Israel ini dimulai dalam Kejadian 12, di mana Allah memanggil Abraham yang dikenal dengan Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham ini yang ada di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 meliputi personal, berkat secara personal. Bahwa Allah memberikan berkat-berkat secara personal kepada Abraham dengan kekayaan dan juga nama yang masyhur. Yang kedua adalah teritorial, ada di dalam Kejadian 13 ayat 15, Kejadian 15 ayat 18, Kejadian 17 ayat 18. Allah memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Saat Tuhan memberkati Israel di tanah perjanjian, Tuhan akan memberkati bangsa lain dan tanah mereka. Seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 27 ayat 6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berbunga dan mengeluarkan tunas-tunas dan memenuhi seluruh dunia dengan buah-buahan. Pada saat Tuhan memberkati Israel, Tuhan juga akan memberkati bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga adalah nasional. Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 13 ayat 16, dan Kejadian 15 ayat 5. Latar belakangnya adalah Kejadian 10-11 yang menggambarkan peristiwa Menara Babel. Manusia pada saat itu ingin berkumpul di suatu tempat dan dengan kesombongan mereka ingin mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Dan Allah kemudian menggagalkan rencana mereka itu dengan mengacaukan bahasa mereka. Hal ini juga kemudian menyebabkan terjadinya penyebaran kelompok orang dan bangsa sampai ke seluruh dunia. Namun bangsa-bangsa masih tetap berdosa dan tanpa harapan. Ya, mereka benar-benar lepas dari campur tangan Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 mengungkapkan bahwa Abraham dan bangsa besar yang akan datang dari keturunan Abraham akan menjadi alat Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa di bumi. Dari Abraham ini kemudian lahirlah Ishak. Keturunan Ishak adalah Yakub dengan 12 anaknya yang kemudian menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih Allah untuk memenuhi peran pelayanan dan kepemimpinan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Karena Allah memiliki rencana mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Allah akan menggunakan Israel sebagai suatu bangsa untuk menjalankan perannya sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang kudus. Namun Israel telah gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Dalam sejarah diketahui bahwa mereka telah jatuh dalam penyembahan berhala dan tidak taat pada perjanjian Allah, sehingga mereka kemudian ditawan di negeri asing. Tetapi Allah kemudian memulihkan dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Kemudian yang keempat, universal. Galatia 3 ayat 14. Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana caranya? Ada dua caranya.
yaitu yang pertama, Israel akan menjadi bejana yang melaluinya juru selamat akan datang. Setelah kejatuhan, Allah berjanji bahwa Dia dari keturunan wanita akan datang dan membalikkan kutukan dan mengalahkan kekuatan ular, yaitu si setan. Nah, ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Jadi dari Israel akan datang juru selamat yang akan menjadi raja dunia. Tujuan ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai keturunan Abraham. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia membawa pengampunan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya tanpa memandang kebangsaan. Kemudian terjadilah pengampunan dosa dan ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati orang-orang percaya, baik itu dari bangsa Yahudi maupun dari bangsa non-Yahudi. Ini terjadi pada zaman ini antara dua kedatangan Tuhan Yesus, yaitu kedatangannya yang pertama dan kedatangannya nanti pada masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, Israel akan memimpin dan melayani bangsa-bangsa lain. Namun ini belum digenapi. Ketika Yesus datang untuk yang pertama kali, seperti yang tercatat di dalam Perjanjian Baru, Dia datang sebagai keturunan Abraham dan Daud. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran dan juga kerajaan yang akan didirikannya. Namun pada saat itu Israel kembali menolak. Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, janji bahwa Israel akan memimpin dan melayani bangsa-bangsa lain itu nanti digenapi pada masa yang akan datang. Paulus menyatakan kepada seluruh Israel bahwa semua Israel ini akan diselamatkan. Namun masa ini masih panjang dan juga sukar. Karena Israel saat ini sedang mengalami pengerasan sementara dan menghadapi konsekuensi karena telah menolak Mesias. Kita akan beralih kepada gereja. Gereja tidak secara eksplisit tercatat dalam Perjanjian Lama. Tetapi gereja adalah program kerajaan Allah dan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dijanjikan. Perjanjian Abraham, perjanjian Daud, dan juga perjanjian baru. Jadi gereja ini terkait dengan perjanjian Allah. Galatia 3 ayat 14 menyatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Paulus menyatakan bahwa orang-orang Kristen, baik non-Yahudi, juga terhubung dengan janji-janji Abraham. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat ini menyatakan bahwa berkat Tuhan suatu hari akan diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Gereja adalah keturunan rohani Abraham dan terkait dengan perjanjian Abraham. Galatia 3:29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Setiap orang percaya, yaitu gereja Tuhan, berhak menerima janji Allah. Janji ini termasuk perjanjian baru dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang percaya, yang memungkinkan orang Kristen untuk mentaati Allah sebagaimana seharusnya. Yang kedua,
gereja juga dipanggil untuk membawa Injil dan pesan kerajaan kepada bangsa-bangsa. Karena Israel ini sudah menolak Yesus sebagai Mesias, maka Allah memanggil gereja untuk menjadi sarana bagi rencana keselamatannya. Gereja dipanggil untuk membawa Injil dan pesan kerajaan kepada bangsa-bangsa. Pesan ini dikenal dengan amanat agung Kristus. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah juga berjanji bahwa pada masa yang akan datang orang-orang percaya atau gereja Tuhan akan diberi upah atas segala pekerjaan dan ketekunan mereka. Bahkan gereja akan diberikan posisi di dalam kerajaan Allah di masa depan. Kita akan memasuki urutan peristiwa, dan ini adalah bagan urutan peristiwa akhir zaman menurut Alkitab. Bagan ini akan menolong kita untuk memahami peristiwa demi peristiwa pada akhir zaman, dan pemaparan ini menurut penafsiran secara literal. Allah berada di dalam kekekalan, lalu Allah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Manusia pertama kemudian jatuh dalam dosa, dan Allah memberikan rencana keselamatannya dan pemulihan kerajaannya di muka bumi ini. Kemudian Allah memilih suatu keluarga untuk rencana tersebut, yaitu keluarga Abraham yang menurunkan bangsa Israel. Ini merupakan masa perjanjian lama. Karena bangsa Israel gagal melakukan tugasnya dalam program keselamatan Allah, kemudian Allah memakai gereja. Masuklah zaman perjanjian baru. Gereja Tuhan atau orang percaya diberi tugas dan tanggung jawab untuk masuk dalam rencana keselamatan bagi dunia. Gereja bukan Israel, dan gereja akan diakhiri dengan rapture atau pengangkatan. Jadi hanya gereja yang diangkat. Setelah gereja diangkat, maka terjadilah masa kesengsaraan besar atau tribulasi. Masa tribulasi merupakan penghukuman bagi dunia yang jahat dan juga kesempatan terakhir bagi bangsa Israel untuk bertobat dan mengikuti Kristus. Pada peristiwa rapture, orang percaya atau gereja Tuhan akan bertemu dengan Tuhan dan diangkat ke surga. Mereka akan mengalami pengadilan orang percaya atau bema dan masuk dalam pernikahan anak domba. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, dan terjadilah perang Harmagedon dan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun, terjadilah pengadilan terakhir, yaitu pengadilan tahta putih, kemudian kembali masuk dalam kekekalan, surga baru dan langit baru. Kita akan masuk peristiwa demi peristiwa secara detail. Kedatangan Kristus yang kedua terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu kedatangan Kristus di udara, dan yang kedua adalah kedatangan Kristus ke bumi. Tuhan Yesus benar-benar menjejakkan kakinya ke bumi. Kedatangan di udara meliputi peristiwa rapture, tribulasi, kursi pengadilan Kristus, dan perkawinan anak domba. Sedangkan kedatangan Kristus ke bumi meliputi peristiwa kedatangan Kristus kedua kali atau second coming, kemudian perang Harmagedon, kerajaan milenium, perang Gog Magog, pengadilan tahta putih Allah,
langit baru dan bumi baru. Kita masuk dalam pembahasan rapture atau pengangkatan. Sebelum masuk masa kesengsaraan besar atau tribulasi dimulai dengan pengangkatan. Pengangkatan ini dari bahasa Latin raptura dan bahasa Yunani harpazo. Artinya adalah to carry off atau membawa dengan diam-diam. Dalam hubungan dengan eskatologi berarti suatu peristiwa yang akan terjadi di mana kelak gereja Tuhan atau orang percaya atau mempelai wanita itu akan diangkat untuk menyongsong Yesus Kristus, yaitu mempelai pria di angkasa, kemudian bersama-sama dengan Kristus akan memasuki surga. Peristiwa ini merujuk pada Alkitab, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimanapun aku berada, kamu pun berada. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Siapakah yang ikut dalam pengangkatan? Yang pertama adalah mereka yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 menyatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian yang kedua, mereka yang hidup diubah dalam sekejap. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan atau orang percaya di dalam menantikan peristiwa rapture ini? Yang pertama adalah harus berjaga-jaga dan berdoa sambil menantikan kedatangan Yesus di awan-awan. Mengapa? Karena rapture ini sifatnya adalah rahasia dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang jelas rapture ini terjadi sebelum masa sengsara besar. 2 Tesalonika 2, 6-8 mengatakan bahwa sebab kedurhakaan atau antikris ini baru dapat menyatakan diri kalau yang menahan sudah diangkat. Yang menahan siapa? Yang menahan adalah Roh Kudus yang bekerja melalui gereja Tuhan. Pengangkatan gereja juga tidak bisa dipisahkan dengan masa tribulasi. Dan ada beberapa pandangan dari para teolog ya tentang tribulasi dan pengangkatan gereja. Yang pertama ada istilah yang disebut dengan pre-tribulation rapture, yaitu pengangkatan atau rapture yang terjadi sebelum masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Yang kedua adalah mid-tribulation rapture. Pengangkatan atau rapture terjadi di tengah-tengah masa tribulasi atau di tengah-tengah masa kesengsaraan besar. Yang ketiga adalah post-tribulation rapture.
Rapture terjadi setelah masa tribulasi atau setelah masa kesengsaraan besar. Ada juga yang disebut no tribulation rapture, tidak ada tribulasi dan tidak ada pengangkatan gereja. Dan yang kelima adalah partial rapture, yaitu orang-orang kudus pada zaman tribulasi itu akan diangkat di dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kesiapan kerohaniannya. Kita, orang percaya dengan pre-tribulation rapture, yaitu gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi atau kesengsaraan besar. Rujukan Alkitab yaitu dalam Wahyu 3 ayat 10 yang mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi gerejanya dari hari tersebut. Wahyu 3 ayat 10 menyatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selanjutnya adalah 1 Tesalonika 1 ayat 10 yang menyatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Alasan yang lain adalah pengangkatan itu bersifat rahasia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila rapture terjadi pada pertengahan tribulasi atau pada akhir tribulasi, maka waktu rapture atau pengangkatan itu pasti akan bisa dihitung atau diprediksi. Nah, karena kedatangan Kristus ini rahasia, maka hal itu pasti terjadi sebelum tribulasi. Kita akan masuk di dalam bema. Jadi setelah rapture, gereja Tuhan diangkat, kemudian memasuki bema atau kursi pengadilan Kristus. Apakah bema itu? Bema adalah penghakiman bagi orang percaya setelah pengangkatan mereka, di mana kehidupan mereka akan dilihat, pekerjaan mereka akan diuji, dan mereka akan mendapatkan upah sesuai penilaian Allah yang adil. Beberapa ayat yang berkaitan dengan bema adalah 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jahat di dalam bahasa asli ini memiliki arti atau ditafsirkan dengan sia-sia. Kemudian Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi setiap manusia itu harus dihakimi dan ditetapkan untuk mengalami penghakiman satu kali. Jadi di dalam bema
tidak berbicara tentang keselamatan. Setiap orang itu pasti akan dihakimi. Manusia ditetapkan mati satu kali, kemudian sesudah itu akan dihakimi. Pada masa lalu istilah bema ini adalah panggung yang ditinggikan dengan anak-anak tangga di arena politik atau atletik. Kemudian penguasa atau hakim dia akan naik ke bema untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan kasus hukum. Sebagai contoh, Pilatus ini menghakimi Yesus dari kursi bemanya. Demikian juga di dalam acara atletik, wasit akan naik ke bema untuk menilai pertandingan dan juga memberikan penghargaan kepada para pemenang daripada pertandingan tersebut. Di dalam kaitan dengan eskatologi, pengadilan bema ini tidak berhubungan dengan keselamatan, dan yang diadili adalah anggota tubuh Kristus atau orang-orang yang sudah rapture. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15, Paulus berbicara tentang penghakiman bagi orang Kristen yang memiliki Yesus Kristus sebagai dasar mereka. Pengadilan ini akan menghasilkan imbalan atau pahala karena perbuatan dan pelayanan mereka selama di dunia. Nah, imbalan itu adalah mahkota. Mahkota yang diterima oleh orang percaya pada waktu kursi pengadilan Kristus Yesus, yaitu mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anaknya sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan sebagai hamba Tuhan selama berada di dalam dunia. Ada 5 mahkota, yaitu yang pertama adalah mahkota abadi. Syaratnya adalah adanya penguasaan diri di dalam segala hal, menanggalkan manusia lama atau manusia jasmani dan mengenakan manusia baru atau manusia rohani. Yang kedua, mahkota kehidupan. Syaratnya adalah mahkota ini diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang mengasihi Tuhan sepenuh hati dan tidak meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Syaratnya adalah setia menggembalakan domba-dombanya, memiliki hati yang jujur, penuh kasih kepada domba-dombanya, menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya, bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kemudian mahkota selanjutnya adalah mahkota kebenaran. Syaratnya adalah senantiasa menantikan Tuhan, senantiasa merindukan kedatangan Tuhan, percaya akan janji Tuhan, dan memelihara iman sampai finish. Dan yang terakhir, mahkota sukacita. Syaratnya diberikan kepada orang-orang yang setia mencari jiwa, orang-orang yang setia menjadi saksi Kristus, yang memenangkan jiwa untuk Kristus dan tulus di hadapan Tuhan. Ada suatu peristiwa yang sangat indah yang belum pernah terjadi di atas bumi maupun di surga, yaitu perkawinan anak domba Allah dengan mempelainya adalah gereja kudus yang telah diangkat. Wahyu 19 ayat 7-8, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, yang dimaksud sebagai pengantin pria adalah anak domba, atau anak domba adalah Kristus sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengantin wanita adalah gereja atau jemaat Allah yang kudus. Nah, kita akan beralih kepada keadaan di bumi. Kalau di surga, ya keadaannya penuh dengan kemuliaan dan sukacita, berbeda dengan keadaan di bumi. Ada suatu tokoh yang disebut dengan antikris. Siapakah antikris itu? 1 Yohanes 2 ayat 22,
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayat 18. Seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Dari rujukan beberapa ayat di atas, antikris berarti manusia yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh yang luar biasa. Mungkin dia seorang tokoh politik atau pemerintahan dan sebagainya yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh yang besar sekali, tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ada dua macam antikris. Antikris secara umum tidak mengarah pada satu pribadi saja. Dia bisa kelompok atau bisa juga pribadi-pribadi yang berbeda dalam tiap generasi penentang atau yang melawan Kristus. Dan yang kedua, yaitu secara khusus ini adalah pribadi yang memang telah dinubuatkan dan akan muncul pada akhir zaman. Lalu kapan antikristus ini bekerja? 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Berapa lama antikris bekerja berkuasa di bumi? Daniel 9 ayat 24 dan 27 mengatakan bahwa raja itu, yaitu si antikris ini, akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi masa antikris memerintah adalah 1 kali 7 masa atau 7 tahun yang akan dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, 3,5 tahun pertama, di mana antikris ini mulai merajalela untuk menguasai dunia dan juga mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Dengan rupa-rupa, tipu daya, dan juga tanda-tanda ajaib serta mujizat yang dia lakukan, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada dia. Kemudian akhirnya orang-orang itu harus bersedia diberikan tanda pada tangan kanan dan juga pada dahinya, yaitu tanda 666. Jikalau tidak ada tanda tersebut, maka orang tidak dapat berjual beli. Kemudian bagian yang kedua adalah 3,5 tahun yang kedua, di mana antikris ini sudah mulai menampakkan keadaan yang sebenarnya. Dia menerkam bangsa Israel dengan berbagai cara, seperti yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 27b. Pada pertengahan 7 masa itu dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kita masuk kepada masa tribulasi.
Masa tribulasi ini dinubuatkan sebagai masa ke-70 dalam Daniel 9 ayat 24 dan 27. Disebut juga sebagai hari Tuhan. Dan tribulasi ini memiliki keunikan-keunikan, yaitu terjadi siksaan yang dahsyat, belum pernah ada, belum pernah terjadi, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Manusia kemudian bertindak seperti benar-benar sudah kiamat, dan manusia ingin mati saja daripada hidup. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi bersifat seluruh bumi, worldwide. Tribulasi ini adalah periode penghukuman Allah yang terdiri dari 3 set penghukuman, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Di mana meterai ke-7 adalah 1 set penghukuman sangkakala. Sangkakala ke-7 adalah 1 set penghukuman cawan murka Allah. Setelah masa tribulasi selesai, yaitu 7 tahun, maka Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Kedatangan Kristus yang kedua kali ini merupakan doktrin yang menonjol di dalam Alkitab dan disebutkan 300 kali di dalam Perjanjian Baru. Kristus mengajarkan bahwa kedatangannya itu akan menjadi peristiwa fisik yang harfiah, bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama seperti para murid melihat Dia pergi kembali ke surga. Akan tetapi, waktu kedatangannya kembali ini tidak diketahui. Oleh karena itu orang percaya harus selalu siap sedia ya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus akan datang ya untuk kedua kalinya dengan penuh kemuliaan seperti tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dia akan menunggang kuda putih dan matanya bagaikan nyala api. Tuhan Yesus akan disebut dengan yang setia dan benar karena Ia telah dengan setia menggenapi semua nubuat-nubuatannya. Ia menghakimi dengan adil, Ia berperang dengan adil, dan di atas kepalanya Ia banyak mahkota. Ia akan memakai pakaian yang dicelup dengan darah, ya hal ini menunjuk pada pertempuran darah. Dan Tuhan Yesus datang akan diikuti dengan bala tentaranya, yaitu pasukan malaikatnya dan juga gerejanya yang kudus. Dari mulutnya keluar pedang tajam yang akan memukul semua bangsa. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini akan membawa orang-orang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana kerajaan 1000 tahun damai ini merupakan Kristus secara fisik yang benar-benar ada dan benar, kerajaan yang benar di muka bumi ini. Pada jubah Tuhan Yesus akan tertulis Raja segala raja, Tuan segala tuan. Kemudian terjadilah perang yang disebut dengan perang Harmagedon, yaitu peperangan antara antikristus, nabi-nabi palsu beserta semua pengikutnya untuk melawan Tuhan Yesus Kristus bersama para malaikat dan salehnya yang turun dari surga. Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 16, lalu Ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Apakah yang terjadi sebelum perang Harmagedon?
Pada saat itu, bangsa Israel berbalik kepada Yesus Kristus dan mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus mendengar cerita dari bangsa Israel yang ditekan oleh antikris. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali bersama dengan para malaikat dan para salehnya. Kemudian semua mata di bumi itu akan memandang dan melihat kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bersama dengan para malaikat dan para salehnya. Kemudian terjadilah perang Harmagedon dan seluruh negeri itu akan dipenuhi dengan darah orang-orang yang menentang Kristus. Bahkan dikatakan bahwa darah yang mengalir ini setinggi kekang kuda dan sejauh 200 mil. Setelah memenangkan pertempuran, maka Kristus akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Setelah Tuhan Yesus memenangkan pertempuran, maka iblis akan diikat selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi iblis akan diikat selama 1000 tahun. Tujuan diikatnya iblis ini adalah supaya dia tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Karena pada kerajaan 1000 tahun damai, kebenaran Allah akan dinyatakan sepenuhnya. Kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai atau milenium. Kerajaan 1000 tahun damai atau kerajaan milenium adalah masa 1000 tahun di mana selama masa itu Tuhan kita Yesus Kristus akan memerintah dunia di dalam kebenaran dan keadilan. Kerajaan 1000 tahun merupakan pemerintahan Kristus di mana Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh bumi. 1 Korintus 15 ayat 25 menyatakan dia harus memerintah, sehingga ia telah meletakkan segala musuh-musuhnya di bawah kakinya. Kerajaan 1000 tahun damai ini juga penggenapan dari banyak sekali nubuatan firman Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pusat kerajaannya adalah Yerusalem. Yerusalem ini menjadi pusat kerajaan dan juga pusat pemerintahan di dunia. Yerusalem ini akan menjadi kota yang termulia dan terhormat bagi Allah. Bagaimana dengan sistem pemerintahan di kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium? Kepala pemerintahan adalah Yesus Kristus. Yang ikut memerintah adalah semua orang yang ikut dalam kebangkitan pertama, mereka yang memakai tubuh kemuliaan. Sedangkan yang diperintah adalah mereka yang masuk di dalam kerajaan milenium dengan memakai tubuh jasmani setelah berhasil melewati masa sengsara besar. Bagaimana dengan Israel? Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali,
apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemungkinan kamu adalah 12 murid Yesus yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan gereja? Posisi gereja pada kerajaan 1000 tahun damai, gereja Tuhan atau orang percaya, orang-orang kudus akan memerintah bangsa-bangsa. 2 Timotius 2 ayat 12 meneguhkan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Orang percaya ini diistimewakan Kristus pada kerajaan 1000 tahun damai. Orang percaya akan memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Kristus. Bagaimana syarat masuk kerajaan 1000 tahun? Harus mengalami kelahiran baru dan mereka harus takluk kepada Mesias. Nah, pada saat berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun, maka iblis ini akan dilepaskan untuk beberapa waktu lamanya dan diberikan kesempatan untuk mempengaruhi manusia. Maka di sana akan diketahui mana manusia yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus dan manakah yang tidak mencintai Tuhan Yesus. Mereka yang tidak mencintai Tuhan Yesus akan dipengaruhi oleh setan dan bersama-sama dengan setan akan melawan Kristus. Maka kemudian terjadilah perang Gog Magog. Kita akan masuk di dalam perang Gog Magog. Rujukan ayat yaitu Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Peperangan Gog Magog berbeda dengan perang Harmagedon. Peperangan ini terjadi antara manusia dengan tubuh jasmani melawan pemerintahan Yesus Kristus. Setan dengan para pemberontak itu akan mengepung kota yang kudus, ya, kemah orang suci yaitu Yerusalem. Yesus Kristus tidak turun tangan seperti dalam perang Harmagedon, tetapi Tuhan Yesus meminta api dari atas untuk membakar semua orang yang melawan pemerintahannya. Api dari Allah akan turun dan kemudian membakar para pemberontak tanpa terkecuali. Semuanya binasa. Iblis kemudian dimasukkan di dalam lautan api di mana sudah ada nabi palsu dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Setelah itu langit dan bumi akan dilenyapkan. Pengadilan Tatah Putih. Pengadilan Tatah Putih adalah pengadilan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Semua orang yang tidak percaya pada akhirnya akan menghadapi pengadilan atau penghakiman Tatah Putih Allah ini. Peristiwa ini dijelaskan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ke 15. Mari saya akan membacakan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pengadilan tata putih merupakan hukuman terakhir bagi orang yang terhilang, dan ini adalah bagian yang paling serius dan tragis di dalam Alkitab. Waktu penghakiman tata putih Allah ini terjadi setelah 1000 tahun pemerintahan Kristus dan orang-orang kudusnya. Penghakiman ini diperuntukkan bagi mereka yang ikut atau termasuk dalam kebangkitan kedua. Tujuan dari penghakiman ini adalah untuk menyatakan siapa yang akan dikirim ke lautan api yang disebut juga sebagai kematian kedua. Dan orang-orang yang dihakimi adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tubuhnya dibangkitkan dari kematian dan Hades untuk penghakiman ini. Siapakah hakimnya? Hakimnya adalah Yesus Kristus. Dan setiap mereka yang diadili akan mengenal hakimnya, karena Allah Bapa sudah menyerahkan kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi. Orang-orang yang dihakimi adalah orang-orang mati, besar dan kecil. Dan Wahyu 20 ayat 13 menyatakan bahwa kuburan, lautan, dan kerajaan maut menyerahkan mereka untuk dihakimi. Kemudian mereka yang dihakimi dalam tahta putih Allah adalah mereka yang ikut dalam kebangkitan kedua. Bagi mereka yang ikut kebangkitan pertama tidak ikut dihakimi di dalam tata putih Allah. Wahyu 20 ayat 6 menyatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Pada saat pengadilan tahta putih, Tuhan Yesus Kristus bukan lagi sebagai Allah yang penuh kasih serta belas kasihan. Yesus Kristus bukanlah sebagai Allah yang ingin menyelamatkan manusia, melainkan Dia sebagai hakim yang sangat adil dan tidak ada satupun terlewatkan dari pandangannya. Kita akan beralih kepada kebangkitan pertama dan kedua. Kebangkitan tubuh diajarkan baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dan merupakan dasar bagi iman Kristen. Daud berbicara tentang kebangkitan di hadirat Allah di dalam Mazmur 17 ayat 15. Daniel juga dengan jelas menggambarkan kebangkitan di masa depan sebagai semua orang ini akan dibangkitkan dari debu tanah. Beberapa untuk masuk di dalam kehidupan abadi dan yang lain untuk penghakiman dan penghukuman abadi. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 2. Perjanjian Baru juga memberikan wahyu tambahan tentang kebangkitan. Di dalam perdebatan dengan orang Saduki, Yesus menegur mereka karena anggapan yang keliru mereka di dalam menyangkal kebangkitan. Saat Lazarus dibangkitkan, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Paulus mengutip kebangkitan sebagai dasar bagi iman Kristen di dalam 1 Korintus, dan di dalam kaitan dengan eskatologi Wahyu 20 menyatakan tentang
kebangkitan orang benar yang disebut dengan kebangkitan pertama. Jadi ada dua jenis kebangkitan seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan semua orang benar atau orang kudus dari sejak zaman Adam sampai milenium dan mencakup seluruh waktu dari kebangkitan Kristus sampai dengan kebangkitan semua orang benar atau kudus dalam masa aniaya atau tribulasi, juga termasuk di dalamnya kebangkitan dua saksi Allah. Kebangkitan pertama ini sering juga disebut dengan kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang benar, kebangkitan menuju hidup kekal, kebangkitan yang lebih baik, kebangkitan dari antara orang mati. Nah, semua orang yang masuk di dalam kebangkitan ini akan mengalami atau akan ikut ambil bagian memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam bagian ini bisa dilihat ada 6 kebangkitan di dalam kebangkitan yang pertama. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan banyak orang kudus pada waktu kebangkitan Yesus. Yang ketiga, semua orang benar atau kudus pada saat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan atau yang disebut dengan rapture. Kemudian yang keempat, kebangkitan dua saksi dan 144.000 orang Yahudi atau orang Israel pada 3,5 tahun pertama pada waktu tribulasi. Mereka diangkat seperti anak di tengah-tengah minggu atau 3,5 tahun sebelum second coming. Kemudian yang kelima adalah kelompok besar orang-orang yang masuk di dalam aniaya. Martir pertama di dalam masa itu dikatakan harus menunggu sampai martir terbunuh itu genap jumlahnya. Nah, mereka yang dibunuh oleh binatang selama masa 3,5 tahun kedua juga akan masuk di dalam kebangkitan pertama. Kemudian yang keenam adalah kebangkitan orang Israel dan orang-orang kudus perjanjian lama yang akan mengakhiri kebangkitan pertama. Kita beralih kepada kematian. Kematian itu satu kenyataan bagi umat manusia. Dan Alkitab berbicara tentang kematian mengacu pada kematian fisik, kematian tubuh, bukan jiwa. Tubuh mungkin mati tetapi jiwa tetap hidup. Kematian ini didefinisikan sebagai akhir dari kehidupan fisik melalui pemisahan jiwa dan tubuh. Karena tubuh terdiri dari atau terbuat dari unsur-unsur debu. Dan pada saat kematian tubuh akan kembali menjadi debu. Kematian jasmani ini terjadi karena dosa. Melalui dosa Adam di Taman Eden, kematian ini kemudian menyebar ke seluruh umat manusia, tidak ada yang dikecualikan. Dan kematian ini adalah upah daripada dosa. Roma 6 ayat 23. Kematian tidak harus dipahami sebagai pemusnahan. Kehidupan ini akan terus berlanjut bagi orang percaya. Dan juga bagi orang tidak percaya setelah kematian tubuh. Kematian bagi orang percaya ini bukan sesuatu yang ditakutkan. Bahkan kematian ini adalah suatu keuntungan. Paulus mengatakan bahwa dia tidak takut mati. Jika dia hidup, itu berarti hidup dalam persekutuan dan pelayanan bagi Kristus. Jika mati, itu menguntungkan. Dia membuat pernyataan yang mengejutkan. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Yesus sudah meniadakan kuasa maut setan. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dia sudah menghancurkan kuasa daripada maut. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan walaupun manusia secara jasmani mengalami kematian, tetapi orang percaya akan menerima hidup kekal di surga mulia. Kematian juga tidak perlu ditakutkan karena Yesus sudah mengalahkan maut. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Alkitab mengatakan bahwa kematian akan dihapuskan. Artinya bahwa dia akan mengakhiri kematian. Melalui kemenangan Kristus, orang percaya akan menjadi abadi. 1 Korintus 15 ayat 53. Kematian tidak perlu ditakutkan. Karena apa? Karena orang percaya akan bersama dengan Kristus. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Inilah kerinduan dan juga pengharapan bagi setiap orang percaya. Kita akan beralih kepada masa kekekalan. Masa kekekalan ini merupakan bagian yang terakhir dari pembahasan eskatologi. Setelah milenium, maka langit dan bumi hancur. Karena mereka adalah wilayah pemberontakan setan melawan Tuhan. Lalu masuklah di dalam keadaan kekal, ada surga baru dan bumi baru. Tempat tinggal semua orang yang ditebus akan diantar masuk. Di dalam kekekalan ada surga. Surga itu adalah tempat di mana Yesus Kristus bersama dengan Allah Bapa tinggal saat ini. Surga juga merupakan tahta Allah dan tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Surga suatu tempat di mana Yesus telah janjikan kepada kita orang percaya dan orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Sesuai dengan janji Yesus, kita harus sadar bahwa kewarganegaraan dan tanah air kita ini bukan di dunia, bukan dari dunia, tetapi dari surga. Surga ini juga suatu tempat atau kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11 ayat 10. Sebab Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Surga adalah suatu tempat yang pasti dan kekal. Surga adalah suatu tempat kediaman yang kekal. Surga adalah suatu tempat untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita. Surga juga adalah suatu tempat yang suci. Di surga tidak ada dosa, tidak ada kenajisan. Segala kenajisan, penyembahan berhala, dusta yang tidak sesuai firman Tuhan berada di luar, bahkan harus masuk di dalam neraka. Dan kemudian ada satu unsur yang baru di surga, yaitu kota Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 menyatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, hal ini terjadi setelah penghakiman tata putih Allah selesai. Langit dan bumi telah dilenyapkan dan sebagai gantinya maka Allah menciptakan yang baru, tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Siapakah penduduk Yerusalem baru? Yang memerintah Yerusalem baru adalah Allah Bapa dan Yesus. Sedangkan penduduknya adalah mereka atau manusia yang hidupnya benar. Matius 7 ayat 21 mengatakan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bahkan di sana kita mengenal orang-orang yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan. Yerusalem baru merupakan suatu tempat yang besar. Karena di sana merupakan tempat bermacam-macam bangsa yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu umat tubusan dari segala bangsa ada di sana, bahkan jumlahnya sangat besar. Yerusalem baru merupakan tempat yang indah. Yerusalem baru merupakan tempat pertemuan kembali. Dan di sana kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Asalkan kita setia dan menjadi pelaku firman, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Yerusalem baru merupakan tempat melayani. Firman Tuhan mengatakan mereka harus melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan di dalam Yerusalem baru tidak ada keterbatasan, tidak ada kematian atau maut, tidak ada ratap tangis atau duka cita, tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan, tidak ada malam, tidak ada kutukan, tidak ada dosa, tidak ada matahari, tidak ada bulan, bahkan tidak ada laut. Di tempat inilah Allah akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Mengapa diciptakan Yerusalem baru? Yerusalem baru ini akan didiami oleh umat Tuhan yang memuliakan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka akan menerima berkat dari Tuhan yang tidak terukur sesuai dengan janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita akan beralih kepada neraka. Ada beberapa istilah di dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang digunakan untuk menggambarkan hukuman yang kekal atau neraka. Di dalam Perjanjian Lama istilahnya adalah Sheol atau Sheol. Kata ini muncul 65 kali dan diterjemahkan alam maut, kuburan, neraka. Orang percaya akan diselamatkan dari Sheol, orang jahat pergi ke Sheol setelah kematian. Di dalam Perjanjian Baru ada istilah Hades. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan setelah kematian dan setara dengan istilah Ibrani Sheol. Diterjemahkan kertakan dan kegelapan, dunia orang mati, alam maut. Kemudian ada juga istilah Tartaros. Istilah ini hanya muncul di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, disebut sebagai tempat iblis dan juga malaikat-malaikat jahat. Bagaimanakah keadaan neraka? Di neraka terdapat api yang kekal, terdapat jurang maut yang dalam, tempat kegelapan yang paling gelap. Neraka adalah tempat siksaan yang kekal. Neraka adalah tempat murka dan hukuman Allah. Tempat kematian yang kedua. Neraka adalah hukuman dan kebinasaan selama-lamanya
dan dijauhkan dari hadirat Allah. Neraka adalah dosa yang kekal, tempat dosa yang kekal, tempat lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Tetapi kita orang percaya, kita tidak akan mendapatkan tempat di neraka, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang luar biasa bagi kita, tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di Yerusalem baru. Demikianlah pemaparan tentang topik eskatologis. Kiranya materi ini dapat menjadi berkat dan membuka wawasan bagi kita semua. Dan marilah kita selalu berjaga-jaga, tetap beriman kepada Kristus, dan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.